Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Hari ini Mbak Sari ditemani oleh Mbak Astri. Kita berdua mau mengajak anak-anak untuk memuji Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Ayo, let's go adik-adik. Sekarang, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul bersama merayakan ibadah anak pada minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan, dan kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih suka cita nggak? Masih ya? Kita masih mau lanjut nyanyi. Kita mau nyanyi Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Nah, kalau Tuhan Yesus ada di rumah kita, pasti kita ada sukacita, seneng ya, apalagi kalau ngumpul sama mama papa. Let's go, kita mau nyanyi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami telah mengumpulkan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingganya berkat ini bisa menjadi dan berguna untuk luas kerajaan-Mu ya Bapa, dan kiranya juga Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau angkat satu pujian, kita mau bilang, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita.
tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu terpaku di dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu terpaku di dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu terpaku di dalam hatiku sampai selamanya. Sampai selamanya. Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Mas Tian pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita mari bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, adalah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, ucap syukur untuk segala penyertaan-Mu Tuhan yang Kau berikan dari pagi hingga sampai saat ini Tuhan Yesus. Bapa, pada sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, yang rindu Tuhan dan ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kami, mampukan kami ya Bapa untuk bisa mendengar dengan baik, meresapi dengan baik, dan kiranya kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, adik-adik semua, kita mau buka Alkitab kita di Lukas. Lukas Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Baru. Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Lukas 28 ayat Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Ya, kalau sudah ketemu, Mas Tian bacakan ya, adik-adik, dengan baik-baik, baca juga. Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Yesus dielulukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid
yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, pada pagi hari ini temanya itu melakukan dengan sukacita. Nah, sekarang bacaan kita pada pagi hari ini tentang Yesus dielulukan di Yerusalem. Ada yang tahu dielulukan tuh diapain? Dielulukan. Iya, apa? Ya, dipuji, ya, bersorak-sorak, bergembira. Jadi murid-muridnya Tuhan Yesus ini senang, ya, atas mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Apa sih mukjizatnya? Dari cerita yang di awal ini, ceritanya ini sebenarnya Tuhan Yesus sama murid-muridnya ini sudah berjalan. Ya. Dia habis berjalan sama murid-murid ini jauh. Ada 20 kilometer. 20 meter itu dari mana ke mana ya? Kalau misalnya dari gereja sampai Jakarta, jauh ya. Ya, jadi murid-muridnya Tuhan Yesus ini sama Tuhan Yesus habis jalan jauh menuju kota Yerusalem. Nah, sebelum sampai ke kota Yerusalem, mereka singgah. Nah, Yesus berkata sama murid-muridnya ini ada 2 orang. Kamu ambillah keledai itu dan bawalah kemari. Langsung muridnya itu langsung siap, langsung jalan. Itu kalau misal habis jalan jauh gitu, capek nggak? Capek. Tapi mereka mau nggak disuruh sama Tuhan Yesus untuk ambil keledainya? Mau. Nah, kalau adik-adik habis jalan, misalnya adik-adik jalan dari sekolah, dari rumah ya, dari rumah ke sekolah jalan kaki. Oh, jauh nggak sekolahnya? Kalau jauh capek ya? Iya capek. Itu sampai sekolah disuruh sama gurunya lari lagi karena terlambat. Wow, capek nggak tuh? Oh capek. Nah jadi di sini murid-murid Tuhan Yesus ini disuruh Tuhan Yesus ambil keledai di kampung sebelah katanya. Tapi mereka nggak nolak, mereka nggak marah, mereka nggak ngeluh, karena mereka ini murid-murid Tuhan yang baik, yang taat sama Tuhan. Kalau adik-adik semua taat nggak sama Tuhan? Murid-murid Tuhan Yesus yang baik nggak? Iya, maksudnya percaya pasti adik-adik semua itu anak-anak Tuhan yang baik dan yang taat. Ya. Ciri-cirinya apa sih anak Tuhan yang baik itu dan taat itu bagaimana? Nah, dia ini kalau misalnya diminta tolong sama orang lain, mereka sukacita. Mereka langsung mengerjakannya. Mereka nggak marah-marah, mereka nggak ngeluh. Jadi mereka nggak ngedumel katanya sekarang, nggak ngedumel, jadi nggak kesel gitu. Kalau misalnya disuruh sama orang tua, capek pulang sekolah disuruh, apalagi misalnya suruh belajar, suruh beresin kamar, gitu ya. Capek, tapi kita harus sukacita, nggak boleh ngeluh, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang anak Tuhan yang baik, yang taat, yang melakukan semuanya dengan senang hati. Nah, ada yang tahu keledai itu seperti apa ya keledai itu? Ada yang tahu nggak keledai? Keledai itu
Oh iya, keledai itu kayak kuda, Mas. Kayak kuda. Iya, kayak kuda, tapi dia lebih apa? Lebih kecil. Ya, jadi kudanya itu diambil sama muridnya Tuhan Yesus. Nah, sama muridnya itu dikasih ke Tuhan Yesus biar Tuhan Yesus naik ke keledai itu. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu tuh kalau misalnya itu punya orang di kampung itu. Jadi mereka bilang kalau misalnya ditanya, kenapa kamu melepaskannya? Bilang Tuhan memerlukan. Oh, itu Tuhan sudah tahu tuh kalau sudah keledai dan benar-benar tunggangi sama orang. Jadi Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk ambil keledai itu. Tuh. Tapi murid-muridnya habis jalan jauh disuruh, tapi mau, nggak ngeluh, nggak marah. Nah, itu yang harus adik-adik semua lakukan juga dalam kehidupan adik-adik, di sekolah, di rumah, di gereja, di tempat main, di tempat bude, pakde, om, tante, gitu. Jadi dimanapun kita berada, kita apa? Kenapa sih muridnya itu mau gitu disuruh sama Tuhan Yesus? Padahal kan capek, ya kan? Habis jalan jauh, kalau bisa adik-adik habis dari pulang sekolah gitu kan, jalan kaki sampai rumah kan capek ya. Nah capek sampai rumah sama mama atau sama papa disuruh ngepel. Wow, capek nggak tuh? Marah nggak tuh kalau disuruh kayak gitu? Ah nggak mau ntar aja Nah tapi sebagai murid-murid Tuhan yang baik, kita harus apa? Nggak boleh ngeluh, ya. Senang membantu orang lain. Nah, ciri-ciri murid Tuhan yang baik itu dia juga senang membantu orang lain. Kalau misalnya temannya lupa bawa pensil, lupa bawa pulpen, kita bisa pinjemin ke mereka. Karena kalau orang lain senang, nah kita juga senang. Kalau kita senang, Tuhan Yesus ikut senang. Karena kenapa? Karena kita membantu orang lain. Kita peduli sama orang lain. Kita melakukan semuanya dengan sukacita. Ya. Jadi adik-adik semua harus selalu sukacita. Apapun apa. Nah, apapun kondisinya. Kalau misalnya mau marah, ingat, oh iya, aku kan anak Tuhan. Aku kan anak Tuhan yang taat. Aku kan muridnya Tuhan Yesus. Aku nggak boleh marah-marah. Jadi harus ingat, ya. Jadi harus janji nih kalau misalnya mau marah harus ingat. Oh iya, aku kan anak Tuhan Yesus, nggak boleh marah-marah. Gitu. Jadi aku harus selalu sukacita. Marahnya boleh tapi sedikit aja. Gitu. Harus cepat-cepat sukacita lagi. Gitu. Ya. Kiranya adik-adik semua sehat-sehat selalu di musim yang masih pandemi ini beralih. Semoga coronanya cepat hilang ya. Jadi nanti kita bisa ibadah di gereja, ketemu langsung sama guru-guru sekolah minggunya, sama teman-temannya, kayak seperti dulu lagi, ya. Selamat hari Minggu, adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih untuk setiap firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami resapi Tuhan. Kiranya setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini, kami dapat terapkan dalam kehidupan kami, ajar kami untuk selalu bersukacita Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena kami percaya Engkaulah sumber dari segalanya Tuhan Yesus. Karena kami menyerahkan semua
hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semua, mari bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, kita mau nyatakan iman percaya kita, iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Halo adik-adik, sekarang kita waktu aktivitas ya. Aktivitas kita pada hari ini adalah adik-adik mencari sebuah gambar keledai dan adik-adik bisa mewarnai salah satu gambar tersebut. Adik-adik bisa menambah hiasan. Terima kasih.
Nah adik-adik, hari ini kita bersuka cita kan? Karena kita sudah beribadah bersama di hari Minggu ini. Untuk menutup ibadah hari ini, yuk kita mau terus bersuka cita karena kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik, sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu. Dan sekarang ini kami ingin pulang, kiranya Kau berkati ya Tuhan Yesus, dan biarlah firman-Mu kami lakukan untuk usaha kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati, Kau tuntun kami untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya ya Bapa. Kau berkati juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu ku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.